warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, nomor induk mahasiswa 23251060P. Program studi S1 Kebidanan alih jenjang semester 7. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH sebagai peraih rekor muri Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institute dan Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantara LINS Constitution State of Culture sebagai berikut. Yang pertama, people habits atau kebiasaan masyarakat. Pada masa kejayaan Nusantara, terdapat kehidupan masyarakat yang memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat yang menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi perlu diawali dengan kebiasaan perilaku dan sikap yang baik, seperti menjadi teladan dalam hidup dengan menjadi pelopor anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dan kebiasaan baik pada tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup, yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya, sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Yang ketiga yaitu power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya, dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan pemimpin menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Yang keempat yaitu Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah
Materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi, mengawasi kekuasaan untuk tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang kelima yaitu Archivelek Teritori atau Kewilayahan Nusantara Kedaulatan Negara. Teori Konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuannya penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dapat dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dan dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian kewilayahan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa KPK perlu dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Poin yang keenam yaitu Kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pemahaman teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Poin yang ketujuh yaitu konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi negara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Jangan ya dik ya.